Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di vlog saya, Reutami dan Benua. Ini adalah vlog pertama saya pasca keluar dari sekolah ilmu sabar, tinggi, ikhlas, dan tawakal. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk subscriber saya yang masih setia bersama vlog Reutami dan Benua, dan inilah Reutami yang sekarang. Saya alhamdulillah insya Allah mantap untuk berhijrah, dan untuk mengobati rasa kangen saya terhadap subscriber saya akan tetap meneruskan vlog ini dengan konsep dan strategi yang berbeda. Dan sebelumnya saya juga meminta maaf kepada pihak-pihak yang dulu beberapa tahun lalu sempat menjadi bahasan di dalam vlog saya ini. Saya ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya pada saat beberapa waktu lalu sebelum saya hijrah, dan sekarang saya kembali lagi dengan konsep yang sudah hijrah. Insya Allah kedepannya saya akan memberikan vlog-vlog yang inspiratif, bermanfaat, dan juga memberikan sesuatu yang positif untuk masyarakat semuanya. Mungkin ada teman-teman yang pengen nanya, ya gimana kabar saya? Alhamdulillah saya baik. Di sini kelihatan berat badan saya naik 14 kilo. Ada yang nanya juga, teman-teman kegiatannya di dalam ngapain sih? Di dalam itu sebenarnya kegiatannya nggak terlalu banyak, karena lagi COVID juga kita tidak ada kerumunan. Jadi bangun tidur, sholat, setelah sholat kita ngaji, zikir, terus sholat duha. Setelah itu sambil nunggu zuhur kita baca buku. Setelah itu sholat zuhur, makan, kemudian baca buku lagi atau ngobrol sama sesama tahanan sampai maghrib. Setelah maghrib ngaji, isya, baru kita tidur. Terus selalu seperti itu selama setahun 4 bulan. Apa yang dirasakan? Alhamdulillah sekarang lebih ikhlas menerima semua keadaan. Kalau dulu waktu pertama kali saya masuk mungkin masih merasa kok bisa seperti ini, menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri, tidak bisa menerima keadaan, tidak ikhlas, tidak sabar karena harus jauh berpisah sama anak-anak. Pada saat awal saya ditahan di Polda Metro, itu rasanya kayak seluruh tubuh saya benar-benar kehilangan nyawa gitu, karena harus berpisah dengan anak-anak yang masih menyusui 8 bulan. Bayangkan 8 bulan masih menyusui dan tidak ada persiapan sama sekali, sehingga air susu yang masih ASI harus mengering. Anak-anak terpaksa harus dititipkan oleh tetangga karena tidak ada persiapan. Tetangga, kemudian diambil oleh mertua, kemudian diambil lagi oleh orang tua, kemudian dititip lagi sama sepupu. Benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit. Pada saat itu penahanan saya tidak dikabulkan oleh pengadilan. Saya tidak mengerti alasannya kenapa, oleh kejaksaan. Jadi itu adalah pukulan yang terberat, ujian yang terberat selama hidup saya jalanin. Kehilangan pekerjaan, kehilangan masa-masa dengan anak-anak, berpisah dengan suami, tidak ada pendapatan, pemasukan, hilang semuanya. Ternyata Allah cabut semua kenikmatan-kenikmatan yang ada pada saya dan keluarga saya. Itu menjadikan saya terpukul di dalam, ingin mencoba melakukan bunuh diri. Pada saat itu saya ingin mencoba meminum cairan pembersih lantai yang ada di dalam. Tapi berkat iman lah saya berubah dan tersadar bahwa ujian sekecil ini tidak boleh membuat kita menjadi orang yang putus asa, karena rahmat Allah lebih besar daripada ujian yang kita hadapi. Jadi
saya jalani ikhlas 1 tahun 4 bulan full. Saya jalani tanpa remisi, tanpa pembebasan bersyarat, tanpa cuti bersyarat seperti orang-orang, tidak ada pemotongan apapun, full saya jalani. Kenapa saya jalani full? Karena sebenarnya saya pada saat 13 April vonis pengadilan sudah bisa mengajukan asimilasi. Saya dan Pablo bisa mengajukan asimilasi, hanya saja satu berkas kita yaitu saudara Gali melakukan upaya hukum banding, yang mana banding harus menunggu keputusannya selama 3 bulan. Artinya saya dan Pablo tidak bisa mengajukan asimilasi karena saudara Gali masih mengajukan upaya hukum banding, dan itu yang membuat kita juga harus tertahan lagi, tidak bisa ketemu dengan anak-anak. Setelah hasil banding keluar, putusan pengadilan tinggi menyatakan bahwa hasil banding menguatkan putusan pengadilan negeri, artinya kembali ke keputusan sebelumnya. Tapi sepertinya saudara Gali tidak puas dengan hasil bandingnya, jadi dia mengajukan upaya hukum kasasi lagi, dan itu yang membuat Ray tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat maupun asimilasi, tidak dapat mengajukan remisi atau potongan masa tahanan. Jadi full saya menjalani 1 tahun 4 bulan. Begitu juga dengan suami saya yang masih ada di dalam, dikarenakan upaya hukum saudara Gali yang kami tidak bisa mengajukan mengajukan pembebasan bersyarat karena kami terkait satu nomor register dengan dia. Jadi ya, untuk saudara Gali, terima kasih sudah membuat masa hukuman saya full. Saya belajar di dalam begitu banyak, menemukan kenikmatan ibadah yang luar biasa. Di vlog saya kali ini, saya ingin menjadi Ray Utami yang baru. Mudah-mudahan Allah berkenan dan Allah ridho. Ada yang nanya, gimana sih konsep vlog yang kali ini, seperti apa sama dengan yang dulu? Kalau yang dulu kan kita fokus ngebahas hal-hal yang mungkin sedang viral, terus ngebahas orang-orang lain gitu loh, kita ngomongin komentar tentang orang dengan beraninya gitu. Kalau sekarang karena saya sudah melewati masa-masa itu, saya akan membuat vlog-vlog yang lebih inspiratif, seperti yang mungkin teman-teman belum tahu kegiatan saya di dalam selain makan, tidur, beribadah, sholat, puasa, ngaji. Itu saya juga di dalam belajar membaca buku-buku fashion dan belajar secara private kelas desain gitu dengan teman saya. Jadi saya belajar bikin sketsa, gambar, dan insya Allah saya akan terapkan di dalam vlog saya yang baru ini dengan bisnis fashion design, baik itu hijab maupun non hijab gitu. Salah satunya itu adalah bisnis plan yang akan saya buat, insya Allah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kaum muslim dan muslimah. Selanjutnya vlog saya yang kedua tetap seperti podcast atau berbincang-bincang, bisa dengan narasumber atau mungkin saya sendiri berbicara, berbagi pengalaman saya. Itu juga saya akan tuangkan di dalam vlog saya. Yang ketiga mungkin dengan anak-anak saya. Kalau sebelumnya di vlog itu sedikit sekali vlog tentang anak-anak ya, jadi saya akan lebih banyak lagi konten tentang anak-anak, karena anak-anak saya udah pada bisa ngomong, sedang lucu-lucunya, dan itu adalah rasa kangen saya terhadap anak-anak saya yang kami dipisahkan selama 1 tahun 4 bulan. Jadi saya akan bayar semuanya dengan sesuatu yang lebih baik gitu dalam segala hal, insya Allah. Dan ada yang nanya, kapan sih Bang Pablo keluar? Ya insya Allah kalau nggak Januari atau akhir Desember, itu antara akhir Desember atau Januari dia keluar. Ya walaupun dia sedang mungkin berbahagia dengan orang lain yang di sana, ya saya doakan semoga dia mendapatkan hidayah untuk tetap
kembali kepada anak-anak dan kepada saya, dan saya yakin dia akan kembali kepada saya. Jadi untuk sekarang ini peran saya adalah sebagai single parent untuk anak-anak saya, untuk bisa menjadi ayah, bisa menjadi ibu gitu, untuk survive gitu selama suami saya masih di dalam, dan itu sangat berat. Dan mudah-mudahan sambil bisa bervlog dan juga bisa berbisnis desain, bisa bisa tetap survive. Kenapa sih, ada yang nanya juga, kenapa sih sebenarnya saya sama suami saya ada keretakan rumah tangga yang seperti apa? Jadi ceritanya sebenarnya seperti apa? Ceritanya ya sebenarnya karena kita beda pendapat pada saat di Polda Metro Jaya. Pada saat kita di sana masih bisa bertemu, beda pendapat. Dia sebagai pengacara punya klien. Nah, dia sudah menyelesaikan masalah dengan kliennya, artinya hak-haknya kan sudah bisa diambil. Saya memberikan saran kepada dia, oh kita ambil aja hak-haknya, artinya kan kamu kan sudah menyelesaikan pekerjaan, berarti kan kita berhak mengambil. Tapi karena si kliennya itu teman dekatnya dia nggak suka dan dia mungkin gengsi, akhirnya dia tidak menagih haknya dia gitu. Dari situ kita berantem, cekcok, adu mulut, mengeluarkan kata-kata cerai dan tidak bertegur sapa sampai kita dipindah ke Pondok Bambu. Kemudian saya Pablo dipindah ke Cipinang, saya dipindah ke Pondok Bambu. Dari situ kita lost contact gitu. Dan dengar-dengar dari beberapa teman ya, dia sempat dibesuk juga oleh seorang wanita yang saya tidak tahu itu hanya teman dekat atau punya hubungan spesial, saya tidak tahu. Tetapi sepertinya itulah yang membuat juga hubungan kami jadi retak, karena masalah sebelumnya tidak sebesar apa yang dibayangkan gitu. Saya dari sini saya tidak ingin bercerai karena anak-anak, karena saya juga masih sayang sama dia. Tetapi kalau dari pihak dia masih ingin bercerai, ya apa boleh buat. Saya hanya bisa menerimanya dengan ikhlas dan tawakal, meminta petunjuk Allah dan juga sholat istikharah, karena semuanya pasti, setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan semua yang terbaik buat saya. Termasuk ujian yang saya alami selama 1 tahun 4 bulan kemarin. Walaupun itu ujian yang berat sekali buat saya, seluruh Indonesia viral benar-benar selama berbulan-bulan, tidak berhenti sampai mungkin sampai sidang vonis pun semua tetap pemberitaan tentang saya. Tetapi itu adalah kebaikan untuk saya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk subscriber saya yang masih mensubscribe vlog ini, dan vlog ini akan terus berjalan dengan nama yang tidak dirubah, Ray Utami dan Benua, karena dari awal saya membangun vlog ini berdua dengan suami saya. Ada yang bilang kapok gak sih untuk ngevlog lagi, trauma gak sih? Pada awalnya saya juga tidak kepikiran untuk mau ngevlog lagi, tapi seiring berjalannya waktu banyak teman-teman yang menanyakan kapan vlog lagi. Artinya saya besar dari vlog gitu. Kenapa tidak saya teruskan hanya dengan konten yang berbeda gitu. Insya Allah akan lebih berkah jalannya. Ya seperti itulah kira-kira sambutan atau kata-kata sepatah dua patah kata dari saya di vlog saya yang baru ini. Saya minta doanya untuk netizen, untuk teman-teman semuanya, semoga saya bisa istiqomah di jalannya, dan mohon kritik dan saran yang memang bisa membangun dan juga lebih positif lagi untuk saya. Saya masih berproses, masih berhijrah, masih belajar, semuanya masih butuh bimbingan, masih butuh sesuatu yang untuk menjadikan saya lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.